Arga dulu selalu berkata, kalau aku telat balas, jangan marah. Berarti aku lagi berjuang. Dara mengangguk waktu itu. Ia tak pernah bertanya lebih jauh. Ia percaya. Cinta tak selalu butuh penjelasan. Cinta adalah kepercayaan. Cinta adalah ketulusan. Welcome again di channel Cerita dan Solusi. Selamat mendengarkan. Setiap sore, Dara duduk di bangku kayu dekat jendela, menunggu suara langkah yang tak lagi terdengar. Tangannya memegang ponsel, layar kosong. Tak ada pesan baru seperti hari-hari sebelumnya. Hari di mana ia bisa bercanda dengan Arga melalui ponselnya. Biasanya Arga selalu membalas SMS ataupun chat di WA. Di kota kecil yang selalu basah oleh hujan sore, Arga dan Dara pernah percaya bahwa jarak hanyalah angka. Jarak bukanlah masalah. Jarak akan menguatkan. Bahkan jarak bukanlah halangan bagi cinta. Arga merantau ke kota lain demi masa depan yang ia janjikan pada Dara. "Tunggu aku," katanya waktu itu. Dara mengangguk, meski hatinya gemetar. Ia tahu, menunggu bukanlah hal yang mudah, dan bertahan demi cinta yang terpisah jarak adalah ujian cinta itu sendiri. Dara ingat pesan dari Arga. Kalau suatu hari kita jauh, kamu masih mau nunggu? Tanya Arga dulu. Ketika meyakinkanku. Dara tersenyum waktu itu dan menjawab, "Aku akan menunggumu sayang." Arga senang dengan jawaban Dara. Lalu Arga berkata, "Aku akan setia di perantauan. Jaga dirimu baik-baik, aku pasti akan merindukanmu." Kamu hati-hati di sana ya. Ingat, aku pun selalu merindukanmu, Arga. Doakan aku Dara, agar aku bisa kembali dan mewujudkan mimpi kita. Akhirnya mereka pun berpisah. Arga melambaikan tangan. Dara pun melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Dara yakin bahwa setiap pertemuan akan ada perpisahan. Dan setiap perpisahan akan ada pertemuan kembali. Stasiun menjadi saksi perpisahan yang terlalu lama untuk disebut sebentar. Tapi terlalu singkat untuk disebut cukup. Dara menahan air mata. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia tidak ingin terlihat lebih rapuh di mata Arga. Dalam hati Dara berbisik, "Jangan pergi lama-lama. Aku menunggumu di sini." Malam itu, Dara tak bisa tidur. Matanya sulit terpejam, membayangkan Arga sedang apa di sana. Arga pun memikirkan hal yang sama. Sedang apa Dara di sana? Apakah dia sedang memikirkanku? Hari-hari pun berganti. Waktu ke waktu berubah. Waktu terasa begitu lama. Setiap malam, setelah menutup telepon, Dara menangis sendirian. Dara pernah berkata, "Mengapa selalu aku yang menunggu?" Arga berkata, "Aku lagi berjuang. Sabar ya, sebentar lagi. Aku janji, kalau aku akan segera kembali." Hari itu, Dara ulang tahun. Arga lupa dengan ulang tahun Dara. Arga mungkin sedang berjuang. Tapi Dara juga butuh perhatian. Arga sibuk dengan mimpinya. Dara sibuk mengharap Arga. Namun, Arga lebih memilih untuk fokus pada mimpinya. Satu hari doang, aku pengen jadi prioritas. Sebenarnya, kamu punya waktu nggak buat aku sampai kamu lupa hari ulang tahunku? Sibuk apa sih kamu di sana? Atau jangan-jangan kamu sudah mulai melupakanku? Atau sudah ada wanita lain yang lebih cantik dari aku? Atau kau lupa
dengan janjimu. Aku kerja, Dara. Kamu kira aku sengaja? Kamu ngomong apa sih? Aku di sini berjuang untuk kita, untuk masa depan yang akan kita bangun. Kamu sabar dong, jangan berpikiran yang macam-macam. Jangan bohong kamu. Buktinya, kamu lupa dengan hari penting di hidupku. Terserah kamu, Dara. Aku beneran lupa, aku beneran kerja, aku beneran enggak sengaja. Aku nggak minta kamu lupa. Aku juga nggak minta kamu sengaja. Yang aku minta, kamu peduli sama aku. Jangan cuma kamu yang minta aku peduliin. Kamu pikir aku enggak peduli sama kamu? Terserah kamu, Dara. Aku mau kerja dulu, jam istirahatku sudah habis. Malam itu Arga menutup teleponnya. Arga sedang dapat shift malam. Entah apa yang dipikirkan oleh Dara di sana. Arga tak ingin membayangkan pertengkaran malam ini begitu mengoyak perasaan Arga. Dara pun berkata pada dirinya, "Untuk apa kamu nunggu? Untuk apa bertahan? Kalau dia saja sudah tidak memperdulikanmu lagi. Buktinya sekarang, dia malah menutup teleponmu dengan alasan kerja. Kerja, kerja, kerja." Keesokan harinya, Arga tidak mengabarkan apapun. Dara yang masih marah pun tak ingin memberikan kabar apapun. Dia ingin melihat apakah Arga mau meminta maaf. Hari-hari berikutnya penuh pertengkaran kecil yang tak pernah selesai. Arga berkata, "Kamu lebay. Aku cuma mau kamu dengerin." Ucap Dara, "Aku capek." Balas Arga. Kata capek jadi tembok. Setiap kali Dara ingin bicara, Arga bersembunyi di balik kata itu. Mungkin Arga ingin dimengerti, akhirnya dia mengatakan itu, namun Dara merasa bahwa itu adalah alasan yang sengaja dibuat Arga. Arga pun merasa, mengapa selalu aku yang salah, ucap Arga. Mungkin Arga belum tahu kalau wanita itu selalu benar dan tak mau disalahkan. Mungkin keadaan yang salah. Namun, keadaan tak bisa disalahkan. Memang berat kalau harus terpisah oleh ruang dan waktu. Mungkin juga mereka sama-sama lelah. Mereka mengira mereka kuat, padahal mereka lelah menjalani perasaan yang sama, yaitu sama-sama ingin dipahami, ingin dimengerti, ingin bersama, ingin saling merindukan, dan ingin mengakhiri jarak ini. Setelah terpisah, jarak yang lama, kurang lebih 5 tahun, menjalani hubungan lewat telepon dan WA. Akhirnya, Arga mengabarkan, "Besok, aku akan pulang. Aku akan melamarmu, sesuai dengan janjiku kepadamu." Aku masih ingat waktu pertama. Aku pernah bilang, aku akan kembali. Akhirnya, Arga pun pulang, memenuhi janjinya. Arga pun datang melamar ke rumah Dara, bersama keluarga besarnya. Persiapan dan tanggal pernikahan pun direncanakan. Gaun, gedung, undangan, mereka persiapkan. Dara yang senang dengan kedatangan dan keseriusan Arga. Akhirnya merasa diperjuangkan lagi. Namun ketika menunggu hari pernikahan tiba, ada saja pertengkaran kecil. Dara berkata, "Sebentar lagi kita nikah, Mas. Kok balas WA ataupun telepon aku saja? Kadang lama sekali. Kamu beneran mau nikah sama aku? Atau kamu hanya ingin menghibur aku?" Arga pun meminta maaf kepadanya. "Aku beneran masih ada kerjaan yang harus aku selesaikan." "Udah dulu ya," jawab Arga, membalas telepon Dara. Pikiran Arga pun penuh kata-kata Dara berputar di kepalanya. Memikirkan sikap Dara yang masih saja mempertanyakan dirinya. Arga merasa seperti berjuang sendirian. Hingga akhirnya tiba-tiba ia tak sadar, mobilnya melaju terlalu kencang. Cahaya, bunyi rem, benturan keras, gelap, bersambung. Jangan lupa subscribe channel kami untuk kisah lanjutannya.